Ya, sekali lagi saya sapa Bapak Ibu, Shalom, selamat malam. Ya, saya akan eh, share screen untuk materi kita pada malam hari ini. Ya, sudah kebuka ya. Mm-mm. Ya, ini materi kita yaitu adalah Solus Christus. Ya, mari kita berdoa kepada Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan untuk mempelajari Alkitab pada saat ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dari berbagai kota. Ada teman-teman dari Makassar, dari Singapura, dari beberapa kota di Jawa Timur, di Tulung Agung, di Bulukumba kami dipersatukan oleh Tuhan. Kami bersyukur kami bersama-sama akan mempelajari firman-Mu, biarlah Engkau memberkati hamba-Mu, dan setiap kami bahwa kami belajar hanya nama Yesus sajalah yang membawa kami kepada kemenangan, kepada kebebasan dari dosa, yang adalah Tuhan dan Raja kami dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpinlah kami dalam waktu yang singkat ini menjadi berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari, kita beberapa waktu lalu diberikan akan sharing video daripada Donditan, ya. Jadi sebenarnya saya juga baru tahu, tapi saya coba mencari tahu ya, Don Witan itu bagaimana dia adalah dulu seorang yang beragama Kristen Protestan, lalu dia jadi mualaf, kemudian dia katanya dia menjadi seorang YouTuber dan dia ada apa namanya membawa orang-orang katakanlah yang dia kenal kepada jalan kebenaran, ya, membawa orang untuk percaya daripada agama tetangga kita, agama seberang, agama Muslim. Tetapi kita melihat bahwa ya dia menjadi seorang yang kontroversial, ya, menjadi seorang YouTuber. Yaitu itu sih sah-sah saja ya. Bagaimana orang ikut kepercayaan mana saja itu suatu hak bagi orang lain, maupun setiap kita yang adalah kebebasan beragama itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar daripada negara kita pasal 29 dan seterusnya. Tapi saya rindu untuk kita semua yang percaya kepada kekristenan, kita boleh mempelajari kembali bagaimana Kristus yang utama dalam kehidupan kita. Kristus adalah yang utama. Ya, Bapak Ibu, kita hanya baca satu ayat pada hari ini, yaitu Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Mohon satu orang sukarelawan bacakan, ya boleh buka mic-nya, Galatia 2 ayat 20. Ya, silakan satu orang sukarelawan. Silakan yang sudah ketemu boleh buka mic ya. Oke. Galatia 2:20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, Amin. amin. Terima kasih Ci Ani sudah membacakan. Ya, saya bacakan sekali lagi buat Bapak Ibu ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, mungkin bicara Yesus Kristus kita sudah sangat familiar, tapi kita mempelajari lebih dalam beberapa aspek mengenai kehidupan Tuhan Yesus. Ya, saya mau mulai dengan sebuah cerita Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita suka nonton film ya Bapak Ibu, mungkin nonton film bioskop dan seterusnya, ada 4 film terlaris sepanjang masa di seluruh dunia. Ya Bapak Ibu, coba sekarangnya saya mau tanya Bapak Ibu, ada yang tahu nggak satu film coba yang paling laris, paling menjadi ditonton di seluruh dunia itu film apa? Bapak Ibu ada yang suka nonton film ya? Boleh buka mic-nya silakan. Ya, siapa yang tahu mungkin Pak Charles atau Pak Jacob atau Bro Wiri ya atau Ciani. Apa kira-kira film yang paling laris di seluruh dunia sepanjang segala masa? Coba sebutkan satu, coba. Ada nggak yang tahu? Film bioskop ya, film di bioskop. Ada yang tahu nggak? Wah, nggak ada yang tahu ya.
Mungkin Bapak Ibu ini setiap hari baca Alkitab, berdoa dan berpuasa ya. Jadi agak jarang ya nonton film atau gimana? Ada yang mau coba jawab satu orang? Pak Jakob, silakan. Eh, The Commandments. Film apa? Maaf, maaf, sorry. Apa? Eh, Dulu saya kecil saya nonton itu Commandments, Oh, dot. The Oh, Ten, ya, Commandment. Oh, The Ten Commandment itu tentang ya, 10 perintah Allah ya. 10 perintah iya, Allah. ya. Oke. Oke, iya, iya. Ini jawaban dari film. Ya, Bu Eni silakan. Tahu film apa? The Passion of the Christ. The Passion of the Christ. Oke, oke. Itu masukannya silakan. Ya, ada lagi? Ini semuanya orang Kristen. Jadi filmnya film rohani. Film apa yang paling res di bioskop ya? Ini film di bioskop ya kita. Ya, ada lagi satu orang terakhir mau coba? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Bapak Ibu, film yang paling laris itu adalah eh, 4 film ya, menurut yang saya pelajari dari dari Google. Pertama, Avengers, The Endgame ya, itu pertama. Kedua itu Titanic, Titanic, Titanic itu ya eh, film dari Leonardo DiCaprio dengan Kate Winslet. Ini paling banyak ditonton di dunia. Ketiga, Avatar. Avatar yang pertama, keempat Avatar yang kedua. Nah, film ini adalah film box office ditonton oleh banyak sekali orang di dunia dan menghasilkan uang jutaan US dollar tiap filmnya. Dan yang menarik adalah dari 4 film ini ada 3 film disutradarai oleh orang bernama James Cameron. Bapak Ibu, James Cameron ini adalah orang Amerika yang dulunya adalah orang miskin, tapi dia adalah seorang yang berjuang. Kemudian dia dipercaya, dia cari uang, dia dulu katanya itu seorang sopir truk gitu ya, orang biasa. Dia memproduksi 3 film dari 4 film yang sangat atau paling laris di dunia. Tapi James Cameron ini bukan orang percaya, Bapak Ibu, kawin cerai luar biasa. Hidupnya itu kurang begitu baik begitu ya. Tapi dia sangat terkenal dan sangat kaya karena memproduksi 3 dari 4 film terlaris di dunia. Ya. Tapi walaupun paling laris, ya, bukan film yang paling banyak ditonton. Aneh ya. Paling laris, tapi bukan paling banyak film ditonton. Nah, kalau gitu paling banyak ditonton itu film apa? Film, ya ini James Cameron, film Jesus yang diproduksikan oleh Campus Crusade, ya, yaitu film Jesus tahun 1979. Ya, tadi Ibu Eni sebutkan satu judul film, The Passion of the Christ. Tapi film Yesus itu ada banyak ya, ada Jesus, Passion of the Christ, ya, ada The Last Temptation of Christ, ada film Jesus. Nah, ini adalah film yang paling banyak ditonton di seluruh dunia. Ditonton oleh 8 miliar, oleh 4, ditonton 8 miliar kali dan oleh 4 miliar orang. Jadi ada orang, satu orang nonton film 2 kali, 3 kali, 4 kali, ada juga nonton film cuma sekali. Tapi ini film Jesus tahun 1979 ya, yang diterjemahkan ke dalam 1977 bahasa tahun 2022 ya. Sekarang mungkin udah, sorry, tahun 2021, sorry. Sekarang mungkin sudah 2000 bahasa diterjemahkan ya. Film Jesus yang diterbitkan tahun 1979. Bapak Ibu, Yesus itu luar biasa ya. Kita nggak bisa pungkiri walaupun banyak orang benci Yesus, tapi juga banyak orang cinta sama Tuhan Yesus dan menonton film Tuhan Yesus ini. Nah, ini adalah bukti daripada kemenangan Tuhan Yesus dalam kehidupan umat manusia. Ya, jadi kita lihat bahwa ada orang nggak suka, ya seperti ini James dia Tabor bikin buku di Jesus Dynasty ceritakan bahwa Yesus itu mati dan seterusnya. Ada lagi orang bikin film The Last Temptation of Christ. Wah, dia ceritakan ini aneh film Bapak Ibu ya. Dia dikatakan dia tuh bercinta atau berpacaran dengan apa namanya Maria Magdalena. Lalu ada juga film The Passion of the Christ yang menunjukkan bagaimana Yesus itu di apa ya berkorban sangat menderita bagi kita dan seterusnya. Nah, tetapi yang saya mau katakan adalah Tuhan Yesus adalah Allah dalam kehidupan kita. Dia adalah Raja. Dia adalah Tuhan yang layak kita sembah karena memang Dia Tuhan. Seperti apa yang Alkitab katakan. Ya,
Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan umat manusia, ada banyak tokoh-tokoh yang bersejarah selain Tuhan Yesus. Misalnya Konghucu atau Konfusius adalah guru yang sangat terkenal di Tiongkok, ya, yang kita bisa lihat bagaimana dia ada buku Konfusius, ya, buku Konghucu yang dibaca oleh orang banyak, dipelajari oleh beribu-ribu, berjuta-juta orang. Ada juga tokoh yang namanya Siddhartha Gautama, ya, dikenal sebagai Sakyamuni atau sebagai eh, Tathagata, ya, Tathagata, ya. Dia adalah seorang raja, seorang pangeran yang mencapai penerangan ketika dia apa namanya bersemadi gitu ya, bersemedi ya, bertarak begitu ya kehidupannya. Ya, banyak-banyak tokoh ya, tokoh-tokoh dalam kehidupan umat manusia. Ada juga ya Nabi Muhammad, seorang rasul yang sangat terkenal. Ada lagi yang misalnya tokoh-tokoh lain kita bisa melihat sebagai seorang pemimpin agama. Tetapi mereka semua itu ada kuburannya, Bapak Ibu. Mereka semua itu walaupun tokoh-tokoh agama terkenal, kita bisa sebutkan begitu banyak ya tokoh-tokoh agama. Nanti kalau pecahan Kristen ada misalnya eh, Saksi Yehova, tokohnya namanya Charles Taze Russell. Mormon ada lagi tokoh bernama Joseph Smith dan seterusnya. Begitu banyak tokoh-tokoh agama. Tetapi mereka semua meninggal dunia. Mereka semua mati dan sampai hari ini ada kuburannya. Tapi Yesus Kristus yang kita percaya adalah Yesus yang mati dan kemudian dia bangkit. Dan dia sudah naik ke sorga. Dan dia adalah Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu terkasih, seorang bernama Green Osborne adalah seorang profesor perjanjian baru dari Trinity Evangelical Divinity School dari Amerika. Dia berkata umat Kristen bersalah karena menderita sindrom Yesusmu terlalu kecil. Yesus itu adalah Tuhan yang layak disembah. Nah, Bapak Ibu terkasih, kadang-kadang kita melihat Yesus sebagai seorang manusia biasa. Dia seorang tokoh agama yang terkenal, seorang tokoh yang mengajarkan etika yang begitu mendalam. Tapi padahal Yesus itu bukan hanya manusia, Bapak Ibu. Yesus itu adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Tadi kita baca dalam Alkitab Galatia 2:20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama belajar. Jangan kita hanya melihat Yesus secara sepotong. Kadang-kadang Bapak Ibu kita melihat Yesus seperti apa? Yesus yang disalib. Tapi salib itu seperti apa Bapak Ibu? Salib itu gantungan kunci. Salib itu adalah hiasan di rumah. Salib itu adalah gambar dalam baju kita, kemeja kita. Salib itu adalah sebuah stiker yang kita tempel di mobil kita, di motor kita, atau kita tempel di rumah kita. Salib itu apa? Salib itu hanyalah sebuah hiasan yang kita sering lihat. Padahal salib itu adalah melambangkan bagaimana penderitaan Yesus yang begitu berat, yang begitu susah, yang begitu sulit, yang harus dia pikul untuk menebus dosa kita. Sudah seharusnya kita Bapak Ibu kembali kepada pengajaran yang esensial dalam kehidupan kita, yaitu apa? Yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan yang layak untuk kita sembah. Yesus yang kita hidupi itu kita harus terus mengingat akan karya dan pengorbanannya. Sebelum kita Lebaran beberapa waktu lalu, bulan lalu tepatnya, kita sudah memperingati kematian Tuhan Yesus. Saya tidak mengulang akan khotbah Jumat Agung ataupun khotbah Paskah, yaitu kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi yang saya mau katakan adalah mari kita terus ingat akan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita lupakan Bapak Ibu tentang Tuhan Yesus. Yang setiap hari Alkitab kita baca. Yang setiap hari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya akan membahas bagaimana ada sebuah buku yang saya pernah pelajari, yaitu Putting Putting Jesus in His Place, The Case for the Deity of Christ. Nah, buku ini ada ya dikarang oleh Robert M. Bowman Jr. dan G. Seski. Wah, ini susah banget ya bacanya Bapak Ibu ya. Nah, jadi dalam buku ini dikatakan mengenai Tuhan Yesus, yaitu ada 5 hal yang kita mau pelajari pada malam hari ini, yaitu Honor Jesus, atau berilah penghormatan kepada Tuhan Yesus. Yesus itu punya nama, ya, namanya itu ya kita hormati, ya. Maksud saya adalah bahwa Yesus itu kita hormati sebagai pribadi yang memegang masa depan kita di tangannya.
pribadi yang punya kuasa atas kehidupan kita, kuasa atas kehidupan dan kematian kita. Tidak ada kehormatan yang kita berikan di atas Tuhan Yesus. Kita hormat sama siapa Bapak Ibu, hormat sama presiden, hormat sama raja, hormat sama gubernur, hormat sama wali kota, hormat sama polisi. Tapi di atas semuanya itu kita hormati Tuhan Yesus yang lebih tinggi dari segala raja, segala presiden, segala Tuhan. Jadi nama dia adalah nama yang kepadanya kita hormati. Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan, tidak ada nama yang diberikan kepada di bawah kolong dunia ini selain kepada Yesus yang kita sembah dan kita tinggikan, kita hormati. Yang kedua adalah Bapak Ibu, attributes of Jesus Christ, yaitu sifat-sifat dari Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Sifat-sifat Allah yang adalah memiliki kualitas yang merupakan natur esensial yang tidak ditemukan dimanapun. Dia adalah Allah. Sebelum jadi manusia, Yesus itu sudah Allah, Bapak Ibu. Kita perlu pelajari. Kadang-kadang orang berpikir bahwa, oh Yesus itu sejak lahir baru ada. Enggak, Bapak Ibu. Yesus dalam kekekalan ikut juga menciptakan dunia ini. Yesus dalam perjanjian lama juga bertahta dalam sorga. Jadi sebelum Yesus lahir sebagai manusia, dia sudah ada. Dan dia punya sifat-sifat yang kita bisa atau layak percaya sebagai Tuhan. Sifatnya adalah maha ada, maha hadir, maha kuasa, maha mulia, maha suci, maha baik, maha kasih, dan seterusnya. Ini adalah sifat-sifat dari Yesus sebagai Allah dalam kehidupan kita. Berikutnya adalah nama. Yesus punya nama, ya. Nah, nama itu memberi rasa. Nama itu memberi makna, ya. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kita punya anak, kita kasih nama itu punya arti, ya. Ya, ada orang namanya Octavia. Oh, dia lahirnya di bulan Oktober. Kan ada artinya begitu, Bapak Ibu, ya. Ada orang namanya David Januari. Saya punya teman namanya David Januar. Oh, lahirnya Januari, ya. Ada orang namanya Intan. Oh, dia maunya berharga seperti Intan, ya. Ada orang namanya Angel, ya. Oh, dia mau namanya itu ya seperti malaikat, ya, jadi namanya Angel, ya. Tulisannya Angel, ada juga Angela, macam-macam Bapak Ibu, ya. Ada orang namanya Theophilus. Dia mungkin ingat dari kisah para rasul itu kepada Theophilus yang mulia, ya, ini Paulus kan bicara. Jadi jadi nama-namanya itu punya arti Bapak Ibu, ya. Ada orang namanya Jessica, ya. Dulu kita pernah dengar Bapak Ibu, ya, Jessica sama Mirna, ya. Jessica kasih racun sama Mirna, Mirna meninggal dunia. Jessica, ya, jelas kasusnya sulit diterka. Ya susah. Waktu itu Jessica mau ditangkap susah pengadilan, ya. Mirna, ya, Mirna itu namanya apa? Namanya Mirna, minum racun belum pernah. Ya, oh ini hanya sebuah mungkin arti-arti kita tidak tahu. Ya, banyak arti. Tapi Yesus itu punya nama, ya. Namanya itu adalah Yeshua HaMashiach dalam bahasa Ibrani, ya. Dulu saya pernah ikut seminar Bapak Ibu di Makassar. Oh, Yeshua HaMashiach namanya dalam bahasa Ibrani. Benar. Tapi kemudian Yesus itu namanya dari kata Yosua atau Allah yang menyelamatkan. Yesaya 9 ayat 5 mengatakan, seorang anak telah diberikan kepada kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, Bapak Ibu, mari kita ingat sama Tuhan Yesus yang punya nama yang begitu indah, begitu luar biasa. Karena dalam dia ada keselamatan buat kita. Amin, Bapak Ibu. Amin, ya. Yang keempat adalah deeds atau perbuatan. Ya, Yesus berbagian dalam perbuatan-perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah? Kolose 1 ayat 16 sebagai awal, Yesus juga turut serta dalam menciptakan bumi dan segala isinya. Paulus mengatakan tidak hanya segala sesuatu diciptakan oleh di dalam anak, tapi segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Yesus melakukan apa yang Allah kerjakan, Bapak. Bapak Ibu terkasih. Ya, saudara-saudari terkasih. Ahli PB seorang bernama Warner Cole membedakan tiga jenis orang yang melakukan mujizat. Seorang yang memiliki kuasa inherent untuk menyembuhkan disebut juga ya pemilik kuasa ilahi. Ada juga yang menggunakan istilah
pemohon kuasa ilahi. Ya, bagi mereka yang memohonkan kuasa Allah melakukan mujizat. Di antara dua kategori ekstrem itu disebutkan juga ada juga kategori yang ketiga yaitu pengantara kuasa ilahi. Ya, nah Tuhan ini adalah satu-satunya atau Yesus ini adalah satu-satunya ya yang memiliki tiga hal tadi ya, pemilik kuasa ilahi, pemohon kuasa ilahi, dan pengantara kuasa ilahi. Nah, jadilah perbuatan Allah inilah bagaimana Allah di dalam kehidupan kita, dia melakukan perbuatan yang besar, perbuatan Allah, yaitu menciptakan bumi, ciptakan manusia, dan juga memberi kepada kita keselamatan. Yang berikutnya adalah kedudukan. Nah, Bapak Ibu terkasih, Yesus itu punya kedudukan di dalam tata Allah. Ya, bagaimana Yesus dia dalam tata pengadilan Kristus, ya, tata pengadilannya dia berkedudukan sebagai Allah dan kita menyembah dia sebagai Allah. Ketika Thomas yang ragu-ragu itu dia berkata, "Buktikan kepadaku Tuhan Yesus kalau engkau raja, kalau engkau adalah Tuhan." Maka Tuhan Yesus memberikan tangannya, "Ini kamu cocokkan ke dalam lubang bekas paku di mana saya disalib beberapa waktu lalu." Ketika Yesus, ketika Thomas dia mencucukkan tangannya, dia dia lihat, dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, inilah Yesus yang kita sembah dalam kehidupan kita. Waktu kita tahu Yesus adalah Tuhan kita, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah mari kita mengenal Yesus. Ya, mari kita membaca firman setiap hari, terus mengenal Yesus dalam kehidupan kita. Jangan pernah bosan-bosan. Yang kedua adalah mari kita percaya Yesus. Bapak Ibu yang sekarang mungkin sedang merasa gundah gulana, sedang menghadapi begitu banyak masalah. Mungkin sudah merasa bahwa Yesus di mana ya? Kok masalah ini begitu berat dalam hidup saya? Mungkin ada Bapak Ibu yang sakit atau ada Bapak Ibu yang mengalami kesulitan ekonomi atau ada Bapak Ibu yang mengalami pergumulan lain, saya tidak tahu. Tapi mari kita percaya Yesus. Dia adalah Tuhan kita yang dapat kita percaya meskipun kita dalam kondisi-kondisi yang sulit. Yang ketiga, mari kita ikut Yesus. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah lupa sama Tuhan, atau sudah jarang ke gereja, atau sudah jarang baca Alkitab atau berdoa, mari kita ikut Yesus. Ya, mari kita ikut Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Yang keempat adalah mari kita hormati Yesus. Kalau kita mungkin sudah jarang atau kurang menghormati Yesus dalam hidup kita, mari kita terus hormati Yesus. Kita hargai Dia dalam hidup kita. Karena memang Dia Tuhan yang layak kita hargai dan kita hormati. Yang kelima adalah mari kita beritakan Yesus, Bapak Ibu. Ini juga teguran buat saya. Mungkin karena kesibukan pelayanan, saya sering kali lupa. Tapi saya terus kalau bisa ajak orang ke gereja, ajak orang baca Alkitab, ajak orang belajar Alkitab. Ya, saya selalu dalam setiap minggu satu dua kali minimal saya kabari orang-orang, yuk ikut ikut Tuhan Yesus yuk. Kadang-kadang saya juga ada seminar Alkitab yuk, belajar seminar Alkitab, ikut yuk, kita sama-sama yuk. Ya gereja kita GPK Anugerah Pencipta Indonesia ini mau ada seminar ya bulan depan 10 sampai 11 Mei. Saya ajakin teman-teman, yuk kita ikut seminar yuk. Belajar firman yuk. Ya, saya selalu memberitakan Yesus dengan berbagai cara dalam kehidupan saya. Bapak Ibu yang terkasih, ya, sebelum saya menutup renungan firman Tuhan pada malam hari ini, saya akan menceritakan sebuah cerita Bapak Ibu. Ya, ada sebuah kisah mengenai seorang bidadari yang cantik. Ya, kalau kita lihat perempuan yang cantik, Bapak Ibu, mungkin anggota-anggota girl band atau mungkin artis-artis ya di Indonesia ada siapa? Ya, banyak artis yang cantik. Tetapi ini adalah sebuah cerita mengenai eh, seorang ya, seorang bidadari. Ya, suatu ketika ada bidadari, ada 10 bidadari mandi di sungai. Ya, Bapak Ibu. Kok 10? Ya, suka-suka saya kan saya cerita Bapak Ibu ya. Nah, waktu mandi, 10 bidadari ini mereka taruh pakaian di pinggir sungai. Ya, lalu ada pemuda desa yang lihat ini bidadari yang sedang mandi. Ada 10 bidadari ya. Waktu dia lihat, dia ambil satu pakaiannya, dia sembunyikan. Ya. Lalu pemuda desa ini ketika sudah lihat perempuan 10 bidadari mandi, akhirnya
10 menit dari ini setelah mandi mereka ambil pakaiannya. Wah, yang satu ketinggalan atau hilang kan kan tadi disembunyikan oleh satu pemuda tadi. Yang iseng ini pemuda ini iseng sekali ya di desa. Akhirnya 9 bidadari itu bisa ambil pakaiannya dia pulang ke kahyangan, dia terbang begitu ya. Yang satu ini ketahan. Aduh, gimana ini? Pakaian saya ini, jubah saya ini hilang, saya nggak bisa naik ke kahyangan. Pemuda ini akhirnya kasih pakaiannya. Dia, ini pakaian kamu. Tapi kalau saya mau kasih, kamu harus menikah dengan saya. Bidadari ini akhirnya dia ya udah menikah. Ya sudah, tapi saya pulang dulu ke Kayangan. Dalam 3 hari baru saya pulang, saya nikah sama kamu. Kata pemuda ini janji ya, saya kasih pakaiannya. Akhirnya bidadari ini pulang ke Kayangan 3 hari, dia pamit sama keluarganya, dia ke bumi lagi. Ya, kok bisa begitu? Ya kan saya cerita Bapak Ibu ya, jadi suka-suka saya. Setelah menikah, ya waktu dia ingin menikah sama pemuda ini, bidadari ini bawa kotak kayu yang besar sekali. Mungkin sebesar ukuran satu kamar ya. Jangan tanya gimana bawanya ya. Namanya bidadari ya, mungkin dia punya kekuatan yang super begitu ya. Dia bilang kamu menikah sama saya syarat satu. Jangan pernah buka kotak ini selama-lamanya. Ini kotaknya besar banget ya. Kata pemudanya, oh gampang. Menikah dengan bidadari cantik, baik. Ya udah nggak dibuka. Akhirnya mereka menikah. Ya 3 bulan pemuda ini tahan. Dia kadang-kadang mungkin dia pikir, kok kotaknya ini apa isinya ya? Penasaran juga begitu ya. Tapi dia udah kan katanya nggak boleh buka. Kalau buka batal menikahnya. Akhirnya sudah menikah, sudah 6 bulan, ya. Dia masih tahan-tahan ya. Terus dia pagi-pagi kerja pemuda ini pulang malam ya. Kemudian waktu dia pulang dia udah sama istrinya bidadari ini dia istirahat dan seterusnya dia kembali kerja ya. Akhirnya waktu sudah 2 tahun Bapak Ibu ini sudah 2 tahun Bapak Ibu kan sudah menikah ya berkeluarga dan akhirnya setelah menikah sekian waktu ya akhirnya pemuda ini bilang begini setelah 2 tahun ya Bapak Ibu ya setelah 2 tahun dia nggak tahan kenapa nggak boleh dibuka aneh sekali ya dia bilang gini kalau nggak dibuka sekarang kapan kalau bukan di sini ya di mana kalau bukan sama saya sama siapa oh begitu ya dia nggak tahan Bapak Ibu ya sudah 2 tahun akhirnya pemuda ini buka itu kotak tadi yang gede itu dia buka. Waktu dia buka, dia kaget Bapak Ibu ya. Ternyata kosong Bapak Ibu. Nggak ada apa-apa. Kosong. Istrinya pas itu lagi pergi kan, makanya dia buka. Waktu istrinya pulang, dia bilang, kamu ini ya suamiku, kamu bohong sama saya. Kamu ternyata buka kotaknya, sesuatu dibilang, jangan dibuka. Lalu pemuda ini bilang, kotaknya kosong, kenapa saya nggak boleh buka? Istrinya marah, dia sedih, dia kesal, kecewa. Ya, karena istrinya melanggar perjanjian. Maka karena dia melanggar perjanjian, itu telah mengecewakan istrinya. Ternyata waktu kotak itu dibuka, isinya adalah wangi-wangian kayangan, ya angin-angin kayangan, cahaya-cahaya dari kayangan, ya. Ternyata memang tidak ada isinya. Akhirnya bidadari ini dia pergi pulang ke kayangannya. Sebenarnya pemuda itu dia sedih, dia kecewa, dia nangis, dia marah, nggak bisa apa-apa. Tapi akhirnya bidadari ini pulang ke kayangan. Setelah 2 tahun menikah, bidadari ini pulang. Pemuda itu tidak menghargai apa? Menghargai perjanjian yang ada. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita seringkali tidak menghargai apa yang Tuhan kasih buat kita. Apa? Tuhan Yesus. Bapak Ibu, pernah nggak sih kita melupakan Tuhan Yesus? Mungkin pernah kita nggak baca Alkitab. Pernah nggak sih kita nggak menghargai Tuhan Yesus? Pernah. Mungkin kita nggak mau sembah dia dengan sungguh-sungguh. Pernah nggak kita tidak menghargai Tuhan Yesus? Mungkin pernah. Kita nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Dan seterusnya. Nah, marilah kita belajar dari peristiwa cerita pemuda tadi yang tidak menghargai akan istrinya dibuka kotaknya begitu ya. Jangan juga kita menjadi orang yang tidak menghargai Tuhan Yesus. Ya, marilah kita menghargai Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Kita terus kembali kepada akar daripada kekristenan yaitu menghormati Yesus. Judul renungan kita pada hari ini adalah Solus Christus, mengutamakan Kristus kita segala-galanya. Pada waktu 31 Oktober 1517 ya 500 tahun yang lalu itu ada seorang bernama Martin Luther.
dia mengatakan, sola gratia, hanya bersandar kepada anugerah Allah. Solus fidei, ya, hanya bersandar kepada iman. Sola scriptura, hanya bersandar kepada kebenaran Alkitab. Solus Christus, hanya bersandar atau hanya mengutamakan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Kiranya kita melalui pembelajaran Alkitab pada malam hari ini kembali kepada Tuhan Yesus Kristus dan terus menghargai Dia sebagai pribadi, sebagai Allah yang kita sembah dalam kehidupan kita. Jangan kita buang Tuhan Yesus, jangan kita abaikan Yesus Kristus, jangan kita menjadi orang yang tidak menghormati Tuhan Yesus Kristus. Terus kita belajar dari Dia, dari Allah kita ini, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan waktu kita kembali menghargai Yesus, maka hidup kita akan terus dibina, dipimpin menjadi serupa Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita mempelajari mengenai Solus Kristus, apakah mungkin ada di antara kita yang ingin sharing mengenai Tuhan Yesus, atau ingin bertanya, atau ingin eh, mendalami mengenai Tuhan Yesus? Silakan kita sharing. Mungkin ada satu dua hal kita bisa sharingkan. Silakan, saya buka ruang sharing. Sebelum kita menyatakan doa dan kita akan berdoa syafaat. Saya mungkin eh, stop recording dulu ya.